Kami mahasiswa dari STIK Sinkarolus Prodi E1 Keperawatan A semester 7. Sekarang, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konvensional sistem based. Adapun tugas ini untuk memenuhi nilai mata kuliah keperawatan bencana yang diajarkan oleh Dr. Bastaman. Kepada kelompok 4, saya persilahkan. Pembahasan kami ada 3, yang pertama Trias, yang kedua Conventional System Based, yang ketiga Manchester Trias System Based. Yang pertama ada Trias. Trias adalah suatu proses yang mana korban digolongkan menurut tipe tingkat kegawatan, kondisinya dengan kata lain pengelompokan korban yang berdasarkan atas berat ringannya trauma penyakit serta kecepatan penanganan atau pemindahannya. Tujuan dari Trias digunakan sebagai metode untuk mengoptimalkan kehadiran dan untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh kepadatan karena jumlah pasien yang datang ke gawat darurat terus meningkat dan tidak dapat diprediksi dengan akurat. Adapun manfaat Trias dilakukan dengan memprioritaskan pasien berdasarkan kondisi pasien. Untuk melihat kondisi pasien, perawat perlu melakukan kajian singkat, tepat, dan akurat. Selain itu, tugas perawat menggali data lengkap tentang keadaan pasien. Selanjutnya, konvensional trias adalah trias yang diciptakan pada masa perang dan masa bencana. Trias ini digunakan untuk menetapkan sistem pengambilan keputusan berdasarkan keadaan hidup dasar yaitu ABC approach yang terdiri dari airway, breathing, circulation. Keluhan pasien dan tanda-tanda fisik, trias konvensional lebih fokus pada kasus-kasus trauma. Trias bencana ini digunakan dengan tujuan mengarahkan segala upaya yang ada untuk korban-korban yang masih dapat diselamatkan sebanyak mungkin, penggolongan kegawat daruratannya, menurut Blackwell 2013. Selanjutnya, yaitu prinsip dari trias ini adalah untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang tersumbat, dan perdarahan yang hebat. Trias ini didapat dengan cepat, akurat, dan dalam mengklasifikasikan pasien ke dalam pengelompokan tentang kondisi klinis, tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien. Tenaga kesehatan mengikuti algoritma klinis di setiap pasien dan menetapkan kategori trias dan warna berdasarkan parameter klinis dari. Dalam konvensional trias terdapat 4 kategori warna. Yang pertama merah, yaitu korban dalam kondisi kritis dan membutuhkan pertolongan dengan segera. Yang kedua warna kuning, yaitu korban tidak dalam kondisi kritis namun membutuhkan pertolongan segera. Yang ketiga warna hijau, yaitu korban dalam kondisi trauma minor dan masih mampu untuk berjalan. Yang terakhir warna hitam, yaitu korban yang meninggal. Manchester Triage System Base. Metode ini dirancang untuk memungkinkan praktisi triase dengan cepat menetapkan prioritas klinis untuk setiap pasien. Sistem memilih pasien dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu tanpa membuat asumsi apapun tentang diagnosis. Bagian gawat darurat sebagian besar didorong oleh tanda dan gejala yang muncul dari pasien dan kurangnya fokus pada diagnosis. Selanjutnya ada kategori penanganan. Terdapat 5 kategori berdasarkan warna di MTS. Yang pertama, berwarna merah yang artinya segera dan tidak boleh menunggu. Pada kategori kondisi ini yang harus ditangani yaitu yang pertama, ketidakpatenan jalan napas, yang kedua, stridor yang disebabkan obstruksi parsial di jalan napas, yang ketiga, ketidakadekuatan pernapasan, yang keempat, peningkatan beban kerja pernapasan, yang kelima, tidak ada nadi, yang keenam, shock, yang ketujuh, pendarahan hebat, dan yang kedelapan, penurunan kesadaran. Kategori yang kedua yaitu berwarna orange yang artinya sangat mendesak dengan waktu menunggu 10 menit. Pada kategori kondisi klinis yang harus ditangani dalam kategori ini, yang pertama, penurunan tingkat kesadaran, yang kedua, anak yang hanya berespon terhadap suara atau nyeri, yang ketiga, pendarahan hebat yang tidak bisa dikontrol, yang keempat, suhu tubuh dewasa sangat panas, melebihi 41 derajat Celcius, dan pada anak bayi melebihi 38,5 derajat Celcius dan nyeri hebat atau parah.
Selanjutnya kategori yang ketiga, yaitu kategori urgent atau mendesak yang dilambangkan dengan warna kuning. Pada kategori ini, pasien yang datang hanya dapat menunggu maksimal 60 menit sebelum dilakukan penanganan oleh tenaga medis. Kondisi klinis pasien pada kategori ini, yang pertama, ada riwayat penurunan kesadaran, kedua, perdarahan kecil yang tidak bisa dikontrol, yang ketiga, suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celcius, kemudian pasien yang mengalami nyeri sedang. Kemudian ada kategori keempat, yang diartikan sebagai kategori standar, yang dilambangkan dengan warna hijau. Pada kategori ini, pasien yang datang hanya dapat menunggu maksimal 120 menit atau 2 jam sebelum mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Keadaan klinis pasien yang pada kategori ini, yang pertama, pasien dengan suhu tubuh kurang dari 38,5 derajat Celcius, mengalami nyeri ringan, dan mengalami masalah kesehatan yang baru muncul kurang lebih 7 hari. Dan terakhir, terdapat kategori 5, yang diartikan sebagai non-urgent atau tidak mendesak, yang dilambangkan dengan warna biru. Pada kategori ini, pasien hanya dapat menunggu selama 240 menit atau sekitar 4 jam sebelum mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Untuk kategori klinis pada kategori kelima ini sama dengan kategori keempat. Berikutnya yaitu ada diskriminator, di mana diskriminator ini adalah faktor-faktor yang membedakan antara pasien, sehingga memungkinkan tenaga medis untuk mengalokasikan pasien ke salah satu dari 5 prioritas klinis. Diskriminator ini dapat bersifat umum ataupun khusus dan dapat disusun dalam format ABCDE. Nah, kemudian ada pun 6 dari diskriminator umum, yaitu yang pertama ada life threat, yaitu mengancam nyawa. Yang kedua, consciousness level atau tingkat kesadaran. Yang ketiga ada hemorrhage atau perdarahan. Yang keempat, temperatur atau suhu tubuh. Yang kelima, pain ataupun rasa nyeri. Dan yang keenam ada acuteness, yaitu waktu masalah muncul atau keakutan masalah. Nah, ini adalah bagan alur per kategori sesuai dengan diskriminatornya, di mana dari diskriminator ini dapat ditentukan apakah pasien tersebut masuk ke kategori 1, 2, 3, 4, maupun kategori yang kelima. Yang pertama yaitu ada kategori 1 atau kategori merah, di mana itu untuk pasien-pasien yang mengalami ketidakpatenan jalan napas. Kemudian yang kedua ada stridor. Stridor itu berarti suara nafas yang disebabkan adanya obstruksi parsial di jalan nafas bagian atas. Kemudian, stridor ini dapat didengar baik pada saat seseorang menghirup atau menghembuskan nafas keluar atau keduanya. Kemudian yang ketiga, itu ada drooling di mana pasien mengeluarkan cairan dari dalam mulut. Kemudian berikutnya ada ketidakadekuatan pernafasan, di mana jika pasien mengalami apnu, maka merupakan suatu situasi yang mengancam jiwa. Nah, untuk menyatakan bahwa pernafasan tidak ada atau pasien apnu, tenaga medis harus melakukan pengkajian dengan 3 cara, yaitu melihat, mendengarkan, dan merasakan, atau yang biasa disebut dengan look, listen, and feel. Caranya adalah dengan meletakkan telinga ke bawah dekat hidung pasien, sehingga dapat dirasakan udara masuk dan keluar ke telinga. Nah, pada saat yang bersamaan, tenaga medis melihat ke bawah, ke dada, dan abdomen pasien untuk melihat apakah pernapasan pasien membutuhkan usaha ekstra untuk bernapas. Hal ini dilakukan selama 10 detik. Dan jika tidak ada pernapasan, maka dapat diklasifikasikan sebagai kategori merah atau kategori 1. Nah, berikutnya ada shock. Shock ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kita bisa melihat dari kepucatan atau dari wajah pasien. Nah, wajah pasien yang pucat ini mengindikasikan adanya vasokonstriksi perifer kompensasi, terutama di tingkat arteriol. Tapi, hal ini sulit dilihat pada pasien yang memiliki warna kulit kegelapan. Sehingga tenaga medis dapat melihat pada membran mukus pasien ataupun bibir pasien. Yang kedua ada cyanosis. Nah, ini tenaga medis melihat apakah kulit maupun ekstremitas pasien itu terasa dingin atau tidak.
Kulit ataupun ekstremitas yang terasa dingin ini mengindikasikan adanya terjadi vasokonstriksi periferal yang berarti darah hangat tidak sampai ke tangan serta kaki. Dan kemudian ada keringat yang berlebihan, kemudian ada takikardi sebagai upaya dari jantung untuk meningkatkan cardiac output sehingga meningkatkan denyut jantung, dan kemudian ada penurunan kesadaran, di mana mengindikasikan bahwa perfusi darah ke otak itu tidak adekuat sehingga adanya hipotensi. Selanjutnya, nah kemudian ini berdasarkan diskriminator perbedaannya bagi anak-anak dan orang dewasa. Pada orang dewasa untuk kategori merah itu pasiennya sedang mengalami kejang, dan kemudian pada anak-anak itu anaknya juga mengalami kejang atau tidak berespon terhadap stimulus, nyeri maupun suara yang diberikan, yang disebut dengan APVU, pengkajian APVU, Alert, Pain, Voice Unresponsive. Kemudian di kategori kedua, kategori orange, itu pada orang dewasa adanya penurunan kesadaran. Nah, pada anak-anak dilihatnya itu adalah responnya hanya ada satu antara suara ataupun nyeri. Jadi salah satu dari dua faktor ini. Kemudian di kategori ketiga, yaitu kategori pada warna kuning, pada orang dewasa itu apakah pasiennya mengalami riwayat tidak sadar. Nah, pada anak-anak begitu juga, apakah anak tersebut mengalami riwayat tidak sadar. Nah, kemudian pada diskriminator ini berikutnya, ini adalah biasanya itu pada sirkulasi, di mana kategori merah itu jika pasien mengalami perdarahan hebat atau exsanguinating hemorrhage. Nah, kemudian pada kategori kedua, kategori orange, itu pasiennya mengalami uncontrollable major hemorrhage. Tapi sebenarnya pada kategori 2 ini itu tergantung dari penilaian klinis yang dilakukan oleh tenaga medis. Karena walaupun ini hanya teori, secara praktek atau klinis, pasien-pasien yang mengalami perdarahan hebat itu seharusnya langsung masuk ke kategori darurat. Karena jika pasien mengalami kehilangan darah yang sangat signifikan dapat mengakibatkan kematian pada pasien. Dan yang berikutnya pada kategori ketiga yaitu kuning, di mana pasien mengalami uncontrollable minor hemorrhage atau hanya mengalami luka ringan saja, perdarahan ringan saja. Berikutnya ini langsung masuk ke suhu, ke diskriminator suhu atau temperatur, di mana pada kategori kedua yaitu orange, faktor-faktornya atau kategori pasiennya yaitu adalah pada bayi yang panas, yaitu memiliki suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius, baru very hot bayi itu lebih dari 41 derajat Celcius, kemudian atau jika pasiennya mengalami suhu di bawah 35 derajat Celcius, sehingga pasiennya merasa dingin. Nah, kemudian di kategori ketiga yaitu kategori kuning, di mana pasiennya mengalami panas saja, itu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Dan yang di kategori keempat yaitu hijau, pasiennya hanya mengalami hangat atau suhunya itu tidak lebih dari 38,5 derajat Celcius. Nah, berikutnya ini adalah pada diskriminator nyeri, di mana di kategori kedua yaitu orange, pasien itu mengalami nyeri yang hebat, kategori kuning, pasiennya mengalami nyeri sedang, dan kategori keempat yaitu kategori hijau, di mana pasiennya mengalami nyeri yang baru saja terjadi atau recent pain. Kemudian berikutnya yaitu ada recent problem, di mana pada kategori hijau itu masalahnya tidak lebih dari 7 hari dan kategori biru itu lebih dari 7 hari. Nah, sebenarnya kategori hijau dan biru ini memiliki diskriminator yang hampir mirip. Jadi ini tergantung dari penilaian klinis yang dilakukan oleh tenaga medis untuk memasukkan apakah pasien tersebut masuk ke kategori hijau ataupun ke kategori biru. Selanjutnya ada emergency score atau scoring gawat darurat. Rapid Emergency Medicine Score atau REMS, suatu sistem skor yang telah digunakan secara luas di berbagai negara untuk memprediksi mortalitas pasien non-bedah maupun trauma di instalasi gawat darurat.
Skor pengumpulan dan penghitungan data rem dihitung berdasarkan GCS, pernapasan, saturasi oksigen, mean arterial pressure atau MAP, nadi, dan usia. Scoring REMS dimodifikasi oleh Ross T. Miller dalam studinya, yang disebut dengan Modified Rapid Emergency Medicine Score atau MREMS. Ia mengatakan bahwa ada banyak sistem penilaian trauma dengan berbagai tingkat akurasi dan kegunaan klinis. Pengaturan utama membutuhkan skor yang sederhana, objektif, dan lebih akurat yang dapat digunakan dalam waktu nyata. Rapid Emergency Medicine Score atau MREMS. Menurut kelompok kami, scoring MREMS yang paling cocok diterapkan dalam sistem Manchester Triage System. Kemudian, sistem MTS dimodifikasi kembali. Nah, dalam tabel Rapid Emergency Medicine Score, variabel yang diperhitungkan adalah usia, plus nadi, MAP, RAP, GCS, dan SPO2. Pada MREMS, variabel penilaian MAP kemudian akan diganti menjadi SBP. Nah, ini dia adalah Modified Rapid Emergency Medicine Score. Dapat dilihat bahwa variabel MAP telah diganti menjadi SBP atau Systolic Blood Pressure. Jadi, kenapa kami memilih REMS? Karena REMS ini menurut kelompok kami merupakan scoring gawat darurat yang paling cocok diterapkan dalam MTS atau Manchester Triage System, di mana REMS itu telah terbukti menjadi suatu prediktor akurat kematian dalam populasi pengobatan non-trauma, non-bedah. Namun, skor ini perlu disesuaikan secara akurat untuk memprediksi kematian pada pasien trauma. Nah, karena ketika dievaluasi pada populasi trauma, dikatakan bahwa GCS itu memiliki bobot yang kurang dan usia memiliki bobot yang terlalu berlebih. Nah, kemudian ada suatu penelitian dilakukan oleh Ross T. Miller dan bersama timnya, mereka menciptakan atau mengembangkan REMS itu menjadi MREMS atau Modified Rapid Emergency Medicine Score, di mana mereka mengatakan bahwa mereka mengatakan MREMS ini merupakan versi modifikasi dari REMS yang berbasis poin. Ini dirancang dan dihipotesiskan sebagai skor triase praktis yang dapat digunakan dalam waktu nyata. Nah, di mana mereka mengubah MAP atau mean arterial pressure itu menjadi SBP, yaitu systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik. Mengapa mereka menggantikan itu? Karena mereka bilang bahwa bobot GCS-nya itu terlalu rendah, bobot usia terlalu tinggi, dan mekanisme cederanya itu bisa dimasukkan ke dalam skor untuk mewakili pasien trauma. Nah, dalam MREMS ini mereka menurunkan bobot relatif usianya serta bobot GCS-nya itu ditingkatkan. Nah, kenapa mereka memasukkan tekanan darah sistolik atau SBP? Karena pengukuran tekanan darah itu adalah hal yang paling umum digunakan serta sudah terbukti menjadi suatu indikator dari tingkat keparahan trauma. Oleh karena itu, kelompok kami memilih scoringnya itu REMS dan MREMS. Adapun kesimpulan dari kelompok 4 atau kelompok kami itu adalah triage adalah suatu proses yang mana korban digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawatan kondisinya. Dengan kata lain, pengelompokan korban berdasarkan atas berat ringannya trauma penyakit serta kecepatan penanganan atau pemindahannya. Penggolongan kegawaratan menurut triase bencana atau konvensional yaitu korban kritis atau immediate diberi label warna merah, yaitu di mana pasien mengalami kegawatan yang mengancam nyawa. Yang kedua, delay atau tunda diberi label warna kuning, di mana pasien juga digolongkan berbahaya dan harus segera ditangani. Hanya saja tingkat prioritas kedua setelah yang warna merah. Dan yang ketiga yaitu ada label hijau, di mana pasien tidak dalam kondisi gawat darurat dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, adanya label warna hitam di mana menandakan pasien tersebut sudah meninggal dan tidak memerlukan penanganan apapun. Pada Manchester Triage System atau yang disingkat dengan MTS, triage itu dibagi menjadi 5 kategori warna dan juga dengan status yang berbeda. Yang dikategorikan
atau diklasifikasikan berdasarkan diskriminator secara umum. Adapun pembagiannya yaitu ada kategori 1 yang diberikan warna merah yang memiliki status segera. Kategori 2 diberi warna oranye dengan status sangat mendesak. Kategori 3 dengan warna kuning yaitu statusnya mendesak. Kategori 4 diberi warna hijau dengan status standar dan kategori 5 dengan warna biru dengan status tidak mendesak. Nah, pada pembagian kategori triase ini, itu dibutuhkan pengkajian dan pemahaman klinis oleh tenaga medis, sehingga dapat diberikan penanganan yang sesuai. Terdapat banyak bentuk emergency score hingga saat ini. Menurut kelompok kami, yang paling cocok digunakan untuk kriteria MTS itu adalah Rapid Emergency Medicine Score atau yang disingkat dengan REMS, dan Modified Rapid Emergency Score yang disingkat dengan MREMS. Hal ini dikarenakan REMS telah terbukti menjadi suatu prediktor akurat kematian dalam populasi pengobatan non-trauma non-bedah. Dan juga skor ini disesuaikan untuk memprediksi kematian pada pasien trauma. Nah, pada skor MREMS itu, SBP menggantikan MAP pada skor REMS. Karena apa? Karena skor SBP atau systolic blood pressure atau dalam bahasa Indonesia-nya itu adalah tekanan darah sistolik, menjadi suatu pengukuran tekanan darah yang paling umum digunakan serta sudah terbukti menjadi suatu indikator dari tingkat keparahan trauma. Sekian dari kelompok 4, kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu di presentasi berikutnya. Salam sehat, stay safe, and stay happy. Bye-bye.